Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bina Adiska Ayunita NPM 23310027. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya saat UAS kemarin. Soal yang pertama yaitu langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan program linear dua variabel menggunakan metode titik uji sudut, yaitu yang A, menentukan nilai optimum, maksimum atau minimum dari fungsi objektif pada titik sudutnya. Yang B, menafsirkan atau menjawab masalah dari langkah-langkah dan menyelesaikan program linear tersebut. Apakah menurut kalian sudah benar? Jelaskan dan buatlah satu soal pembahasan yang sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang benar. Menurut saya, jawaban tersebut adalah benar. Langkah-langkah penyelesaian program linear dua variabel menggunakan metode titik uji sudut sudah tepat. Metode ini memang sangat efektif dalam menentukan nilai optimum, maksimum atau minimum dari fungsi objektif dengan cara menghitung nilainya pada setiap titik-titik sudutnya atau titik pojok daerah penyelesaian dan memilih nilai yang paling besar atau nilai paling kecil. Yang pertama, menggambar daerah penyelesaiannya. Ubah semua pertidaksamaan ke bentuk standar AX plus BX kurang dari sama dengan C. Selanjutnya, gambarkan garis untuk setiap pertidaksamaan dengan memperhatikan tanda ketidaksamaan, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Yang ketiga, daerah penyelesaian adalah daerah yang dilewati oleh semua garis atau daerah yang tidak dilalui oleh garis. Selanjutnya, menentukan titik sudut. Titik sudut adalah titik-titik di mana dua garis bertemu. Hitung koordinat setiap titik sudut dengan mencari titik potong antar garis batas. Selanjutnya, menghitung nilai fungsi objektif dan di setiap titik sudut. Substitusikan nilai X dan Y dari setiap titik sudut ke dalam fungsi objektif. Selanjutnya, hitunglah nilai fungsi objektif untuk setiap titik sudut. Selanjutnya, menentukan nilai optimum. Bandingkan nilai fungsi objektif di setiap titik sudut. Selanjutnya, nilai optimum, maksimum atau minimum adalah nilai fungsi objektif terbesar untuk nilai maksimum, nilai terkecil sendiri untuk minimum di antara semua titik sudut. Selanjutnya, dapat menafsirkan hasil. Jelaskan arti nilai optimum yang diperoleh dalam konteks permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, memberikan solusi optimal yaitu nilai X dan Y yang menghasilkan nilai optimum. Untuk contoh soalnya, diketahui soal seorang petani memiliki 100 hektar lahan yang akan ditanami dua jenis tanaman, yaitu padi dan jagung. Padi memerlukan 2 hektar lahan per ton, dan jagung memerlukan 1 hektar lahan per ton. Petani tersebut ingin memaksimalkan keuntungan dengan membatasi total lahan yang digunakan. Keuntungan dari padi adalah 4 juta per ton, dan jagung adalah 2 juta per ton. Berapa ton masing-masing tanaman yang harus ditanam untuk memaksimalkan keuntungan? Untuk penyelesaiannya yaitu fungsi objektif. Kita misalkan untuk X adalah ton padi dan Y adalah ton jagung. Jadi Z sama dengan 4X plus 2Y. Selanjutnya 2X plus Y kurang dari sama dengan 100. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, menggambar daerah variabel. Garis 2X plus Y sama dengan 100 pada grafik. Garis X sama dengan 0 sebagai sumbu Y, garis Y sama dengan 0 sebagai sumbu X. Selanjutnya, menentukan titik-titik sudut. Titik potong 2X plus Y sama dengan 100, dengan X sama dengan 0, dibagi Y sama dan Y sama dengan 100. Sehingga titiknya adalah 0,100. Titik potong 2X plus Y sama dengan 100 dengan Y sama dengan 0. 2X sama dengan 100 sehingga titiknya adalah 50,0. 50 yaitu dari 100 dibagi 2. Selanjutnya titik potong X sama dengan 0, Y sama dengan 0, titiknya adalah 0,0. Selanjutnya menghitung nilai fungsi objektif pada titik sudut. Titik Z 0,100 sama dengan 4 dikali 0 ditambah 2 dikali 100 sama dengan 200. Z
50,0 sama dengan 4 kali 50 ditambah 2 kali 0 sama dengan 200. Titik Z 0,0 sama dengan 4 kali 0 ditambah 2 kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya menentukan nilai optimum. Nilai maksimum Z adalah 200. Jadi, untuk memaksimalkan keuntungan, petani dapat memilih untuk menanam 0 ton padi dan 100 ton jagung atau 50 ton padi dan 0 ton jagung. Kedua kombinasi ini memberikan keuntungan maksimal 200 juta. Selanjutnya soal yang kedua di sini kita disuruh membuat satu soal dan jawabannya yang menerapkan poin B pada standar tersebut. Materi bisa dipilih dari kelompok rumput masing-masing siswa. Di sini saya kelompok analisis data dan peluang. Untuk contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan teknologi sedang mengembangkan dua produk baru, produk A dan produk B. Berdasarkan penelitian pasar, perusahaan memiliki dua data mengenai peluang keberhasilan masing-masing, produk dan keuntungan yang diharapkan jika produk tersebut berhasil. Data tersebut adalah sebagai berikut. Peluang keberhasilan produk A 0,6, peluang keberhasilan produk B 0,4, keuntungan dari produk A jika berhasil 300 juta, dan keuntungan produk B jika berhasil 500 juta. Perusahaan juga mengumpulkan data biaya mengenai pengembangan masing-masing produk, yaitu biaya pengembangan produk A sebesar 100 juta dan biaya pengembangan produk B sebesar 200 juta. Perusahaan hanya memiliki anggaran sebesar 300 juta untuk pengembangan produk. Pertanyaannya adalah, apa kombinasi produk yang harus dikembangkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan ekspektasi? Yang kedua, berapa keuntungan ekspektasi maksimal yang dapat dicapai perusahaan dengan anggaran yang tersedia? Soal yang ketiga, bagaimana hasil ini menunjukkan koneksi antar konsep peluang, ekspektasi, dan optimasi anggaran dalam matematika. Dengan penyelesaiannya yaitu menyusun fungsi objektif dan kendala-kendala. Fungsi objektif sendiri memaksimalkan keuntungan ekspektasi. Z dalam kurung Z sama dengan PA dikali KA ditambah PB dikali KB, di mana PA sendiri adalah peluang keberhasilan produk A dan KA keuntungan dari produk A jika berhasil. PB sendiri peluang keberhasilan produk B dan KB keuntungan dari produk B jika berhasil. Kendala-kendala adalah batas anggaran 100x ditambah 200y kurang dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, di mana X adalah binary variabel. 1 jika produk A dikembangkan, 0 jika tidak. Dan Y sendiri adalah binary variabel. 1 jika produk B dikembangkan, 0 jika tidak. Selanjutnya, menghitung keuntungan ekspektasi untuk setiap kombinasi. Jika hanya produk A yang dikembangkan, X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Jadi, Z sama dengan 0,6 dikali 300 ditambah 0,4 dikali 0 sama dengan 180 juta. Biaya 100 juta sesuai anggaran. Jika hanya produk B yang dikembangkan, X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Z sama dengan 0 dikali 300 ditambah 0,4 dikali 500 sama dengan 200 juta. Biaya sebesar 200 juta sesuai anggaran. Jika kedua produk dikembangkan, X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0,6 dikali 300 ditambah 0,4 dikali 500 sama dengan 180 ditambah 200 sama dengan 380 juta. Biaya 300 juta sesuai anggaran. Jika tidak ada produk yang dikembangkan, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Biaya Rp 0 juta tidak memanfaatkan anggaran. Selanjutnya menentukan kombinasi optimal. Dari perhitungan di atas, kombinasi yang memberikan keuntungan ekspektasi maksimal dengan anggaran 300 juta adalah mengembangkan kedua produk A dan produk B. Keuntungan ekspektasi maksimal. Keuntungan ekspektasi maksimal yang dapat dicapai perusahaan adalah 380 juta. Interpretasi koneksi antar konsep. Peluang. Menggunakan
peluang keberhasilan untuk menghitung ekspektasi. Ekspektasi menggunakan konsep ekspektasi untuk memperkirakan keuntungan rata-rata. Optimasi anggaran. Maksimalkan keuntungan dengan mempertimbangkan batasan anggaran. Hasil ini menunjukkan bagaimana matematika menghubungkan konsep peluang untuk menghitung kemungkinan hasil, ekspektasi untuk menghitung hasil rata-rata yang diharapkan, dan optimasi untuk menentukan penggunaan sumber daya terbaik dalam konteks analisis data dan pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya nomor 3 yaitu Elsa membayar Selanjutnya soal nomor 3 yaitu Elsa membayar 40.000 untuk membeli 2 kerudung dan 4 bros. Sedangkan Diana membayar 70.000 untuk membeli 3 kerudung atau bros. Tanpa mengetahui harga satu kerudung atau bros, selidiki barang mana yang paling mahal dan jelaskan. Di sini misalkan untuk X adalah harga satuan kerudung dan Y harga satuan bros. Jadi 2X ditambah 4Y sama dengan 40.000. Dan 3X sama dengan 70.000 atau 3Y sama dengan 70.000. Penyelesaiannya, harga satu kerudung jika 3 kerudung adalah 70.000. Jadi kita tinggal memasukkan 3X sama dengan 70.000, X sama dengan 70.000 dibagi 3 sama dengan 23.333. Harga satu kerudung. Untuk harga satu brosnya sendiri, jika 3 bros sama dengan 70.000. Jadi Y sama dengan 23.333 harga satu bros. Substitusi ke persamaan Elsa. Substitusikan ke dua nilai harga S dan Y ke persamaan 1. Substitusi harga kerudung. X sama dengan 23.333. 2X ditambah 4Y sama dengan 40.000. 2 dikali 23.333 ditambah 4Y sama dengan 40.000. 46.666,67 ditambah 4Y sama dengan 40.000. 4Y sama dengan 40.000 dikurangi 46.666,67. 4Y sama dengan negatif 6.666,67. Hasilnya di sini tidak masuk akal. Selanjutnya substitusi harga bros Y sama dengan 23.333.033. Di sini diketahui hasilnya adalah negatif 53.333. Di sini hasilnya juga tidak masuk akal. Jika asumsi tersebut salah, kita membuat dua kemungkinan sesuai informasi. Elsa adalah 2X plus 4Y sama dengan 40.000 dan Diana 3X sama dengan 70.000 atau 3Y sama dengan 70.000. Jadi dari informasi kedua, X sama dengan 70.000 dibagi 3 yaitu kan 23.333,33. Informasi lain perlu menggunakan persamaan 2X ditambah 4Y sama dengan 40.000. Jika substitusi X sama dengan 23.333,33 gagal, nilai Y bisa dipertimbangkan kembali. Kita coba. 3 bros mungkin. Y sama dengan 23.333,33, artinya bros lebih mahal dari 3 kerudung, atau kepersamaan kedua salah. Kedua persamaan salah satu mendekati harga total. Kesimpulannya, jika hasil substitusi pertama gagal, namun jika harga kerudung dan bros yang sama menghasilkan kerudung dan bros menghasilkan nilai mendekati harga totalnya, artinya barang termahal bisa dibandingkan. Nomor 4. Satu agen perjalanan menawarkan paket perjalanan ke Manado. Paket 1 terdiri dari 4 malam menginap, 3 tempat wisata, dan 5 kali makan. Paket 2 dengan 3 malam menginap, 4 tempat wisata, dan 7 kali makan. Paket ketiga dengan 5 malam menginap, 4 tempat wisata, dan tidak disediakan makan. Sewa hotel
400.000 per malam, transportasi ke tempat wisata 80.000 per orang, dan makan di restoran yang ditunjuk 90.000 per orang. Yaitu dengan cara ini dibuat tabel terlebih dahulu. Selanjutnya, matriks paket yang ditawarkan. Kita misalkan matriks M. Matriks M sama dengan M1, M2, M3. M1 sama dengan 4, 3, 5 paket 1. Untuk M2-nya sendiri 3, 4, 7 untuk paket 2, dan paket 3-nya 5, 4, dan 0. Perhitungan matriks biaya tiap paket. Biaya hotel kita misalkan H 400.000 per malam, tarif per orang, dan tarif per orang. Untuk transport 80.000 per tempat wisata, dan tarif per orang. Untuk biaya makan 90.000 per makan dan per orang. Biaya tiap paket. Kita misalkan C. Itu sama dengan M dikali matriks M dikali H ditambah T ditambah B. Untuk T1 M1 dikali H ditambah T ditambah B sama dengan 4, 35 dikali 400.000, 80.000, 90.000, hasilnya 2.290.000. Selanjutnya untuk paket kedua, M2 dikali H ditambah T ditambah B, hasilnya 2.150.000. Dan untuk T3 sama dengan matriks ketiga atau paket ketiga dikali H ditambah T ditambah B, hasilnya 2.320.000. Jadi matriks ya paket adalah 2.290.000, 2.150.000, dan 2.320.000. Jadi paket 2 menawarkan biaya yang termurah, yaitu 2.150.000.